selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Hanum di materi kita selanjutnya, yaitu tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat luar biasa ya. Nah, materi kita kali ini tentang lanjutan dari minggu lalu ya. Nah, perhatikan materi ini baik-baik supaya kamu bisa memahami dan dapat bertanya di kelas ketika kita PTM nanti. Yuk, lihat yuk. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang bagaimana menuliskan konfigurasi elektron dan beberapa definisi dari bilangan kuantum. Pada minggu ini, saya akan menjelaskan beberapa soal yang berhubungan dengan bilangan kuantum, penulisan bilangan kuantum, dan menuliskan konfigurasi elektron. Nah, jadi hari ini memang khusus menjawab soal-soal yang berhubungan dengan bilangan kuantum dan konfigurasi elektron ya. Nah, kamu simak baik-baik karena di akhir materi ini ada beberapa soal yang bisa kamu jawab ya. Yuk kita lihat soal nomor 1. Nah, soal yang pertama kita bisa lihat ya, di sini ada soal arah orientasi orbital dalam ruang ditentukan dengan bilangan kuantum. Nah, jadi kalau orientasi itu lebih ke ini orientasi orbital ya. Kalau orbital berarti magnetik. Nah, kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Nah, soal berikutnya ini adalah orbital D memiliki bilangan kuantum magnetik. Nah, jadi cara menentukan bilangan kuantum pada orbital D. Nah, kita ingat ya, kemarin ketika saya menjelaskan tentang magnetik itu, kalau orbital itu ada kamar-kamarnya. Kalau orbital D kamarnya itu ada 5. Jadi kamu gambarin kotak-kotak sampai 5 gitu ya. Nah, ini saya lagi gambarin kotak-kotaknya sampai 5. Oke. Nah, agak kurang rapi. Oke, jadi saya gambarin dulu ya. Kalau ditanya orbital magnetik itu tergantung dari kamarnya. Kalau D, kamarnya itu ada 5 ya. Jadi kotaknya kamu gambarin 5. 0 nilai di tengah, min 1, min 2 ke kiri, di kanan plus 1 plus 2 semakin naik ya. Nah, jadi dia ada 5 kamar. Jadi kemungkinan kita bisa lihat. Nah, di sini sebenarnya nggak ada jawaban ya. Nah, yang sesuai dengan yang saya tulis itu nggak ada jawaban. Nah, harusnya memang yang sesuai dengan yang saya tulis. Oke, nah di kemungkinan kunci jawabannya di sini salah ya. Nah, jadi jawabannya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya ini adalah temukan manakah dari pasangan bilangan kuantum berikut yang memungkinkan. Oke, jadi kalau bilangan utama 1 ya, yang paling mungkin kan cuma 1S2. Ya, yang paling mungkin hanya 1S2. Jadi kalau 1S2 otomatis nilai L-nya itu harus 0 ya. Nggak boleh 1. Kenapa? Kalau 1 itu berarti dia P. Di P kalau P kan ada di 2S2 dan 2P, jadi nggak mungkin. Nah, kita lihat bawahnya. Tuh saya tulis N2. 2 masih mungkin ya. Bisa S, bisa P. Nah, di P berarti dia ada 3 kotak ya. Nah, nggak mungkin nilai magnetiknya sampai ke 2 karena cuma ada 0, min 1, plus 1. Yang kedua nih, 2, L-nya 1 masih mungkin, magnetiknya bisa 0 karena kotak 3 itu masih mungkin. Ya. Tapi magnetiknya salah. Ya, spinnya salah. Lanjut ke soal berikutnya. Jika bilangan kuantumnya 1, L-nya 0 boleh, M-nya nggak mungkin min 1, pasti 0. Jadi yang kemungkinan paling besar adalah yang terakhir itu ya, yang bisa. Nah, ini soalnya dalam bentuk analisis ya. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di soal ini pengisian elektron pada orbital yang paling sesuai. Nah, ini kita ngikut aturan Hund ya. Jadi ngisinya yang tanda panah ke atas dulu baru tanda panah ke bawah. Nomor 1 salah, kenapa? Karena yang terakhir itu harusnya diisi dulu ke atas baru ke bawah terakhir. Ya. Jadi nggak boleh sendirian di tengah seperti itu.
Nah, yang kedua betul, tapi ada salahnya di yang terakhir. Harusnya tanda panahnya ke atas. Nah, yang ini betul karena udah sesuai dengan aturan Hun ya. Nah, yang ini salah karena itu ada garis 2. Yang pertama harusnya ke atas dulu, keisi dulu penuh semua ya. Nah, yang terakhir juga salah, salahnya di yang paling awal ya. Nah, itu penjelasannya. Oke, lanjut lagi. Nah, soal berikutnya jumlah elektron yang mungkin dalam suatu orbital. Ya, jumlah elektron yang mungkin yang maksimum pada suatu orbital kemarin saya menjelaskan bisa pakai rumus ini ya. 2n pangkat 2, jadi maksimalnya seperti itu ngitungnya. Jadi kalau bilangan kulit pertamanya 1 ya 2 kali 1 pangkat 2 itu 2 ya, bukan 8. Ini 2 kali 2 pangkat 2, 2 kali 2 pangkat 2, 8. Jadi kemungkinan bisa 8. Nah, jadi ya 2 ya jawabannya ya. Nggak ada lagi. Tuh, betul kan? Ya, lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini elektron terakhir suatu unsur mempunyai bilangan kuantum N1, L1, M0, dan S plus setengah. Nah, jadi kalau bilangan kuantum utamanya 3, tulis 3 dulu di atas. Nah, bilangan kuantum azimutnya kan 1. Ingat, S nilainya 0, P 1, berarti 3P gitu ya. Nah, magnetiknya kalau mau gampang, gambarin kotak dulu sesuai yang P. Karena P 3 kotak, gambarin 3 kotak ya. Nah, untuk tahu jumlah elektronnya lihat spin. Spin kan tanda panahnya ke atas dan letaknya ada di 0 ya, karena nilai magnetik itu 0. Nah, jadi sampai di situ ya. Nah, lihat spinnya berarti ke atas. Kita hitung elektronnya jumlahnya ada 2 elektron ya. Jadi 3P2 terakhirnya. Kamu susun nih. Kalau terakhirnya 3P2 berarti sebelumnya pasti ada 3S2. Sebelumnya ada 2P6. Sebelumnya ada 2S2 dan 1S2. Tinggal kamu hitung jumlah elektronnya. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 2 itu adalah 14 elektron ya. Jadi jawabannya adalah harusnya karena yang ditanya nomor massa ya, berarti karena elektronnya 14 berarti protonnya juga 14 ya, berarti 14 protonnya, neutronnya 15 ya. Jadi nomor massanya adalah 14 ditambah dengan 15. Jadi jawabannya 29 ya. Nah, 14 tambah 15 jadi 29. Oke, lanjut. Kita lihat jawabannya. Kuncinya ya, betul ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, nilai keempat bilangan kuantum terakhir pada atom Cl yang mempunyai nomor atom 17. Nah, jadi kalau mau nentuin bilangan kuantum, kalian harus bikin dulu konfigurasi elektronnya ya. Nah, jadi karena ini 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p5 ya. Nah, di sini, nah untuk menentukan bilangan kuantum kamu ambil bilangan kuantum yang paling terakhir. Karena di sini yang terakhir adalah 3P5, berarti yang kamu ambil adalah 3P5 ya. Nah, nomor kuantum utama itu lihat dari si depan, berarti nilainya 3 ya. N-nya 3, L-nya lihat dari P-nya. SP berarti P nilainya 1 ya. Magnetiknya karena dia azimutnya P, maka kamu gambarin 3 kotak. Nah, seperti ini ya. 3 kotak, baru masukkan si elektronnya. Oke, ada telepon masuk, saya terima dulu ya. Nah, terus elektronnya itu kan ada 5. Kamu isi dulu tuh yang tanda panah ke atas ya. 1, 2, 3 berurutan, 4, 5. Nah, tanda panah yang terakhir itu kan ke bawah, ada di titik kotak 0, berarti nilai magnetiknya 0. Nah, spinnya karena tanda panahnya ke bawah berarti minus setengah. Jadi nilainya 310 minus setengah. Ya, lanjut lagi ya. Nah, gimana kalau soalnya dibalik? Bilangan kuantumnya udah ada. Ya udah, kamu gampang nih. Kalau N-nya 4, kamu tulis saja 4 dulu.
Terus nilai azimutnya kan 0. 0 itu pasti S, jadi 4S ya. Magnetiknya satu kotak aja. Nah, satu kotak yang nilainya 0 kan. Nah, terus itu tanda spinnya plus setengah, berarti tanda panahnya ke atas 1. Ya udah, berarti 4S1. Urutin ke belakang. 4S1, 3P6, 3S2, 2P6, 2S2, dan 1S2. Tinggal hitungin deh jumlah elektronnya. Jadi jumlahnya ada 19 ya. Nah, oke, nah ya tuh betul ya jawabannya tuh. Nah, oke, lanjut lagi, yuk. Nah, soal selanjutnya ada di antara diagram orbital yang berisi konfigurasi elektron berikut yang tidak sesuai aturan oktet. Yang pertama betul ya. Nah, yang kedua ini nih ada yang salah nih. Oh, yang kedua masih betul juga ya, karena isinya ke atas dulu. Yang ketiga betul, yang ini betul. Nah, yang terakhir salah tuh, karena ada satu ke atas terus double, satu ke atas double, itu pasti salah. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, soal berikutnya yaitu, nah ini harga 4 bilangan kuantum elektron terakhir dari Ca20. Seperti biasa, kita hitung dulu elektronnya, karena nomor atomnya 20 ya, berarti elektronnya 20. Terus kita bikin konfigurasi elektronnya seperti ini ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S2. Ini mohon maaf ada backsound ya. Nah, setelah itu kita ambil elektron yang terakhir ya. Elektron yang terakhir itu, konfigurasi elektron yang terakhir ada 4S2. Nah, kita buat bilangan kuantumnya ya. Nah, ingat bilangan kuantum utamanya pasti 4 karena di 4S2 ya. Nah, S pasti 0. Nah, magnetik karena S ya berarti satu kotak aja dan nilainya pasti 0. Ya, ada 2 elektron, kamu isi satu panah ke atas terus satu panah ke bawah. Jadi nilainya, karena yang terakhir kita tulis adalah panah ke bawah ya. Nah, jadi nilainya adalah min setengah. Otomatis 4 bilangan kuantumnya adalah N-nya 4, L-nya 0, M-nya 0, S-nya min setengah ya. Nah, cek jawabannya. Oke, good. Yuk lanjut lagi. Nah, soal berikutnya, nomor atom dari sebuah unsur yang memiliki harga keempat bilangan kuantum. Nah, jadi kita nentuin nomor atom ya. Karena elektron sama dengan nomor atom sama dengan proton ya, berarti kita cari dulu berapa jumlah elektronnya dari 4 bilangan kuantum ini. Nah, ingat ini kan pasti angka terakhir ya. Nah, kalau N-nya 5 udah kamu tulis saja 5 dulu. Kemudian L-nya 1, kalau 1 ya berarti karena S0, P1 pasti azimutnya adalah P. Jadi kamu tulis 5P. Kemudian magnetiknya, karena yang ini 5P berarti kotaknya 3. Ya, kamu bikin 0, min 1, plus 1. Oke, nah terus lihat lagi berapa spinnya ada plus setengah, berarti tanda panahnya ke atas aja, dan lokasinya M kan 0, makanya dia berhentinya di 0 terakhir ya. Nah, kita bisa pakai cara singkat seperti ini ya. Nah, ini kalau kamu sudah mahir menentukan konfigurasi elektron, boleh pakai cara yang singkat ini. Cara nulisnya S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP gitu ya. Nah, ini karena ada 5P2 pasti sebelumnya ada 4D10. Dan sebelumnya lagi pasti ada 5S2 ya, karena itu SDP kan. Nah, selanjutnya pasti SDP lagi ya. Nah, SDP pasti ada 4P 6 di situ. Oke. Nah, ini kok saya lama nulisnya ya. Nah, 4P6, terus D lagi berarti 3D10, terus lanjut lagi ke pasti ada 4S2 kan, SDP SDP ya. Terus SP SP pasti sebelumnya ada 3P2, 3P6, 3S2, 2P6, 2S2, dan 1S
2 ya. Sesuaikan dengan yang di atas ya. S, SP, SP, SDP, SDP. Jadi ngikutin. Nah, kamu bisa lihat di diagram orbital ya. Nah, hitung jumlahnya. Nah, hitung total keseluruhan. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 10 tambah 6 tambah 2 tambah 10 tambah 2. Dah hitung tuh elektronnya semua jumlahnya berapa. Ya. Nah, jadi totalnya ada 50 ya. Nah, kita cek jawabannya. Betul ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di soal selanjutnya juga sama, masih yang ditanya nomor atom. Nah, ini saya klik kunci ya. Kita lihat benar nggak jawabannya ya. Nah, kalau N-nya 4, L-nya 0, M-nya 0, dan S-nya adalah plus setengah dengan cara yang sama. Kalau N4 ya berarti kamu tulis dulu 4 gitu ya. Nah, 4, terus lihat L-nya 0 berarti ya S. Gitu. Magnetiknya karena S berarti kotaknya cuma 1 ya, nilainya pasti 0. Nah, lihat spinnya plus setengah ya berarti 1, tulis ke atas 4S1, lanjut 3P6, 3S2, 2P6, 2S2, dan 1S2. Jadi kita urutin konfigurasi elektronnya supaya bisa kita tahu jumlah elektronnya. 4S1 ya 19 ya. Lanjut lagi. Nah, diketahui keempat bilangan kuantum elektron terakhir pada suatu konfigurasi elektron. Nah, tentukan nomor atom. Masih soal yang sama ya. N-nya 3, berarti kamu tulis 3. L-nya adalah 1, berarti S-nya 0. P1 berarti ya 3P. M-nya magnetiknya min 1 loh ya. Bikin dulu kotaknya 3, 0, min 1, plus 1. Lihat spin. Spin ternyata min setengah, berarti nanti tanda panah ke bawah berakhir di min setengah. Ke atas dulu penuhin baru ke bawah. Oh, ternyata elektronnya ada 4 ya. 3P4, lanjut urutin lagi ke 3S2, 2P6, 2S2, dan 1S2. Hitung jumlah elektronnya ada 16. Ya, gampang banget ya kan? Yuk lanjut lagi. Nah, di sini ada soal tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir pada yang nomor atomnya 25. Oke, karena nomor atomnya 25 otomatis ya elektronnya juga 25. Ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 sampai 25 ya. Lanjut berarti berakhir di 3D5. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum kamu ambil yang terakhir yaitu 3D5 ya. Nah, 3D5 kita ambil nih, saya kotakin tuh. Itu untuk menentukan berapa bilangan kuantumnya. Oke, nah berarti 3D5 N-nya sudah pasti 3 ya, karena ambil yang di depan kan. Azimutnya S0, P1, D2. Berarti azimutnya adalah nilainya 2. Magnetik karena dia D ya, berarti kamu gambarin kamarnya itu ada 5. Ya, kamarnya ada 5, 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2. Nah, isi dulu tanda panah ke atas ya, karena itu terakhirnya ada 5. Nah, terakhir ada 5 ya, berarti tanda panah ke atas berakhir di plus 2. Berarti magnetiknya adalah nilainya plus 2 ya, dan spinnya plus setengah ya, karena tanda panahnya ke atas. Jadi jawabannya 3, 2, plus 2, dan plus setengah. Itu adalah bilangan kuantumnya. Ya, oke. Nah, ini gampang. Kita lanjut lagi, cek dulu jawaban. Oke, betul. Lanjut lagi ya. Nah, anak-anak jangan lupa setiap satu soal boleh kamu pause, terus kamu ulang-ulang bagaimana menjawab soalnya ya. Nah, kemudian untuk lebih memahami soal-soal berikut ini, jangan lupa kerjakan soal di US. Nah,
Tugas kalian untuk minggu depan ketika PTM adalah mencari soal-soal yang berhubungan dengan bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Carilah soal-soal tersebut, boleh di buku, boleh buku bekas ya, boleh dari internet dan sebagainya, di mana soal itu membuat kamu kesulitan dalam mengerjakan soalnya. Jadi, PTM kita tidak membahas materi lagi, tapi kita membahas bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut. Jangan lupa dipahami ya. Baiklah, saya akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan sampai ketemu di minggu berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.